teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat saja ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang model pembelajaran kontekstual. Ciri-ciri dari model pembelajaran kontekstual itu salah satunya adalah memiliki langkah-langkah pembelajaran atau sinteks. Nah, di sini sudah saya sajikan langkah-langkah atau sinteks dari model pembelajaran kontekstual. Nah, model pembelajaran kontekstual ini disebut juga sebagai model pembelajaran CTL. CTL itu adalah kepanjangan dari Contextual Teaching Learning. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, modeling. Di dalam langkah modeling ini, itu ada pengaturan kompetensi dan tujuan. Kemudian, bimbingan dan motivasi. Yang kedua, ada inquiry. Inquiry itu di dalamnya ada mengidentifikasi, analisis, dan observasi. Kemudian, hipotesis. Yang ketiga, ada question. Question ini adalah mengarahkan, mengeksplorasi, menuntun, evaluasi, inquiry, dan generalisasi. Yang keempat adalah learning community. Learning community itu ada kegiatan belajar kelompok kerjasama penelitian, kemudian ada konstruktivisme. Konstruktivisme itu adalah mandiri, kemudian tesis sintesis, konstruksi teori, dan pemahaman. Selanjutnya ada reflection, yang nanti akan kita bahas di bagian selanjutnya. Kemudian ada authentic assessment. Di sini itu selain langkah-langkah, juga ada prinsip dari model pembelajaran kontekstual, dan ini itu masih berhubungan dengan langkah-langkah yang ini tadi. Yang pertama, bahwa pengalaman belajar bagi peserta didik lebih bermakna karena dilakukan dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuannya. Oh iya, perlu saya sampaikan bahwa model pembelajaran kontekstual itu peserta didik mengalami pembelajaran itu secara nyata. Jadi, misalkan di dalam kelas itu materi yang akan dibahas adalah tentang bunga, kemudian guru itu mengajak peserta didik untuk berjalan-jalan di taman dan melihat bunga yang sesungguhnya, kemudian mengidentifikasi bagian-bagian bunga. Selanjutnya ada memiliki kegiatan inquiry, baik secara eksperimen ataupun non-eksperimen. Kegiatan inquiry itu apa sih? Nah, kegiatan inquiry ini sebenarnya tidak jauh beda dengan kegiatan mengkonstruksi pengetahuan sendiri atau konstruktivisme. Jadi, kegiatan inquiry itu lebih kepada mengidentifikasi, kemudian menganalisis observasi, yang tujuannya itu adalah menemukan sendiri pengetahuan. Yang ketiga, ada pengembangan teknik bertanya peserta didik. Nah, teknik bertanya ini di dalam model pembelajaran kontekstual itu sangat mengembangkan rasa ingin tahu peserta didik. Kemudian, yang D, menciptakan masyarakat belajar atau belajar kelompok. Yang E, menghindari model pembelajaran. Yang F, melakukan refleksi dan juga asesmen. Nah, di sini saya menyediakan beberapa istilah dalam model pembelajaran kontekstual. Yang pertama adalah konstruktivisme. Jadi, peserta didik itu dihadapkan pada pengalaman konkret. Dalam materi IPA terdapat sejumlah materi yang dapat dijumpai dalam keadaan nyata atau konkret. Misalnya, materi
gaya listrik, ekosistem, sistem respirasi, dan lain-lain. Kemudian ada tanya jawab. Ini adalah kegiatan pembelajaran dimulai dari pendahuluan, inti, penutup, dan di dalamnya disisipkan kegiatan tanya jawab pertanyaan dari guru diberikan kepada peserta didik untuk berpikir kritis dan mengevaluasi cara berpikir. Pertanyaan dari peserta didik merupakan wujud dari keingintahuan. Selanjutnya ada inquiry, merupakan siklus proses dalam membangun pengetahuan yang melalui kegiatan observasi, tanya jawab, hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan menyimpulkan. Dari dalam model pembelajaran kontekstual, ini juga ada komunitas belajar. Komunitas ini berfungsi sebagai wadah komunikasi untuk berbagai pengalaman dan gagasan praktiknya, dapat dengan membentuk kelompok kecil atau besar, serta mendatangkan ahli ke kelas, bekerja dengan kelas sederajat, bekerja dengan kelas di atasnya, dan bekerja dengan kelas di atasnya dan bekerja dengan masyarakat. Selanjutnya ada pemodelan. Ini merupakan langkah menghadirkan model tertentu. Ini merupakan langkah menghadirkan model tertentu yang menyimpulkan materi yang diajarkan. Misalnya, dalam pembelajaran struktur atom dapat menggunakan molimod. Selanjutnya ada refleksi. Nah, melihat kembali atau merespon suatu kejadian. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui hal yang sudah diketahui maupun belum diketahui untuk dilakukan suatu penyempurnaan. Selanjutnya, ada penilaian otentik. Jadi, penilaian otentik ini adalah prosedur penilaian yang menunjukkan kemampuan yang terdiri dari pengetahuan dan keterampilan sikap peserta didik secara nyata. Jadi, penilaian otentik ini dilampirkan pada RPP dan mencakup penilaian menyeluruh mulai dari saat melakukan kegiatan sampai dengan setelah pelajaran selesai. Nah, nilai otentik ini ada pada tahap asesmen. Pada langkah-langkah model pembelajaran kontekstual, kelebihannya apa ketika siswa belajar kontekstual pembelajaran menjadi bermakna dan nyata. Ayo kita belajar tentang sifat-sifat cahaya. Guru hanya ceramah monoton, maka pelajarannya tidak akan pernah bermakna. Kedua, merupakan tempat untuk menguji data hasil temuan mereka di lapangan. Kontekstual biasanya sudah mengalami terlebih dahulu, sudah punya pengetahuan awal. Karena tadi wajan habis digunakan untuk menggoreng tempe itu dibawa ke kelas. Konsepnya maksudnya pemahamannya dibawa ke kelas guru. Guru menghubungkan dengan benda apa saja yang bisa menghantarkan panas. Nah, itu untuk mengklarifikasi hasil temuan mereka ketika di lapangan. Oh iya, betul, aluminium adalah salah satu indikator, berarti benar ya pemahamannya. Aktivitas siswa baik fisik maupun mental mulai membudayakan praktek. Praktek kemudian berpikir untuk itu sudah mulai pembelajaran lebih produktif dan mampu menguatkan konsep. Ingat, belajar konsep kalau dengan ceramah itu tidak akan
belajar konsep kalau dengan ceramah itu akan lebih mudah dilupa. Peristiwa ini mengkondisikan siswa untuk belajar dengan pengalaman. Namun, kelemahannya ternyata memerlukan waktu yang cukup lama. Guru harus menyiapkan betul-betul siswa. Guru harus menyiapkan betul-betul. Siswa harus bisa apa dikondisikan bagaimana. Situasi kelas tidak kondusif jika guru tidak mampu mengorganisasikan kelas. Sebagai fasilitator, harus intensif dalam pembimbingan kepada siswa. Proses pembimbingan bagi guru dalam mengendalikan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Bagi guru pun, yang mungkin belum pernah menerapkan pembelajaran kontekstual, perlu didampingi, perlu diberikan pendampingan bagi guru lain. Baik, terima kasih, demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.